Nah, mulai detik ini, mulai hari ini kalian stop bayar pinjol kredit pintar. Kalian galbay saja, kalian nggak usah bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share buat kalian yang galbay atau kebayar di pinjol atau finansial kredit pintar ya. Nah, mulai hari ini kalian stop bayar pinjol kredit pintar ya. Kalian galbay saja, kalian nggak usah bayar. Nah, kenapa bang nggak usah dibayar? Nah, kalian harus tahu ya, pinjol kredit pintar ini wajib sekali kalian galbay. Kenapa kalian wajib sekali galbay di pinjol kredit pintar ini? Nah, yang pertama karena mereka melanggar aturan dari pihak OJK ya. Nah, kalau sudah melanggar aturan dari pihak OJK itu wajib sekali kayak galbay. Lah bang, misalnya saya takut jika saya galbay atau kebayar di pinjol kredit pintar ini karena kredit pintar ini memiliki DC lapangan. Nah, kalian gak usah takut ya, nanti saya akan jelaskan seperti DC lapangan kredit pintar dan apakah kita bisa dibawa ke juru hukum jika kita galbay atau kebayar di kredit pintar ini. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Tapi kalian harus tahu dulu ya, kenapa alasannya kalian wajib sekali galbay atau kebayar di pinjol kredit pintar ini. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk pertama, apa sih alasan galbay atau kebayar di pinjol kredit pintar ini, atau kita wajib sekali galbay atau kebayar di pinjol kredit pintar ini? Nah, untuk alasan yang pertama sudah jelaskan, pasti diteror oleh DC kredit pintar ya kalau kalian galbay di pinjol kredit pintar ini. Misalnya kalian baru galbay 1 minggu atau misalnya kalian baru galbay 1 bulan ya. Nah, sudah jelas kalian diteror oleh DC kredit pintar ini. Entah itu lewat SMS, lewat telepon, lewat WA, bahkan lewat email ya. Nah, itu sudah jelas kalian bakal diteror oleh DC kredit pintar ini. Nah, kalau kalian tidak tahu ya, kalian berpikir bahwa diteror oleh DC kredit pintar ini itu sah-sah saja. Nah, tapi kalau kalian tahu ya, pastikan akan galbay pinjol kredit pintar ini. Kenapa? Karena teror secara terus-menerus itu dilarang oleh pihak OJK. Karena di dalam aturan OJK ya, pihak pinjol legal atau DC pinjol legal itu dilarang meneror nasabah secara terus-menerus. Jadi buat kalian yang galbay atau kebayar di pinjol kredit pintar, misalnya kalian diteror secara terus-menerus ya oleh DC kredit pintar ini, kalian galbay saja. Apalagi terornya ini mengganggu aktivitas kalian dan lain-lain ya. Intinya kalian galbay saja kalau terornya secara terus-menerus. Kenapa? Karena mereka juga melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, apalagi kita yang tidak punya aturan oleh pihak OJK ya, jadi kita galbay saja. Nah, itu untuk alasan yang ke-1. Nah, untuk alasan yang kedua yaitu mengancam kalian. Nah, kalian sudah sering pasti diancam oleh DC kredit pintar ini ya. Entah itu ancaman seperti apa, yang jelas mengancam kalian. Nah, kalau DC kredit pintar ini mengancam kalian, misalnya mengancam seperti ini atau seperti itu ya, kalian jangan berpikir kesana kemari ya, kalian langsung galbay saja pinjol kredit pintar ini. Kenapa? Karena kembali lagi seperti tadi ya. Nah, pinjol kredit pintar ini sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, itu untuk melanggar yang kedua. Karena pihak OJK melarang ya DC pinjol legal itu mengancam nasabah yang galbay atau kebayar di pinjol legal. Jadi jika kalian diancam oleh DC kredit pintar ya, apalagi kalau diancam sampai sebar data ya, nah kalian galbaykan saja, kalian nggak usah bayar. Kalian harus mengetahui ya, resiko terberat galbay atau kebayar di pinjol legal itu hanya nama kalian masuk by checking atau slik OJK. Tidak ada ya resiko terberat galbay atau kebayar di pinjol legal, misalnya kalian bisa dipidanakan atau kalian bisa dibawa ke juru hukum. Nah, itu tidak ada ya. Tidak ada pasal utang piutang, kalian bisa dipenjara. Kalian harus mengetahui jika kalian tidak bisa bayar pinjaman kalian di pinjol legal seperti di Akulaku, kredit pintar, kredipo, dan lain-lain. Intinya pinjol legal itu kalian hanya masuk perdata murni, tidak bisa dipidanakan. Sekali lagi saya tegaskan ya, perdata murni tidak bisa dipidanakan. Mau sebesar apapun pinjaman kalian, mau belasan juta, puluhan juta, atau ratusan juta, kalian tidak akan dipidanakan. Jadi buat kalian yang galbay atau kebayar di kredit pintar ini, mau kalian galbay belasan juta, puluhan juta, atau ratusan juta, kalian galbay saja, kalian nggak usah bayar. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Nah bang, kan kredit pintar ini memiliki DC lapangan. Nah, kalian harus tahu ya, DC lapangan kredit pintar ini belum menyebar di seluruh Indonesia. Nah, maksudnya masih random ya, atau masih acak-acakan, masih belum merata di seluruh Indonesia, kecuali DC Akulaku dan DC Kredipo. Nah, itu sudah jelas merata di seluruh Indonesia. Nah, kalau kredit pintar ini tidak merata atau masih acak-acakan. Nah, tapi misalnya bang, saya takut didatangi DC lapangan kredit pintar ini. Kalian gak usah takut ya, DC lapangan kredit pintar ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Misalnya kalian bayangkan bahwa DC lapangan kalau datang ke rumah marah-marah atau memaksa kalian untuk membayar dan lain-lain. Nah, itu tidak seperti itu ya. Mereka juga ada kode etiknya dari pihak OJK. Kalaupun ada ya DC lapangan seperti itu, misalnya mengancam kalian atau memaksa kalian untuk membayar, kalian rekam saja ya DC tersebut.
dan kalian bilang ke DC tersebut ya, saya akan laporkan perilaku Anda. Nah, saya jamin DC lapangan kredit pintar yang datang ke rumah kalian tidak akan datang lagi ke rumah kalian, karena mereka juga takut dilaporkan ke pihak OJK, karena mereka juga sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Intinya kalian jangan sampai melakukan hal yang satu ini ya saat DC lapangan kredit pintar datang ke rumah kalian, yaitu menjanjikan pembayaran kalian. Sudah jelas ya kalau DC lapangan kredit pintar datang ke rumah kalian itu menanyakan pembayaran kalian. Nah, kalian jangan menjanjikan pembayaran seperti ini. Misalnya saya akan bayar bulan sekian, tanggal sekian. Kalian jangan bilang seperti itu ya. Kalian bilang saja saya akan membayarnya jika saya sudah punya uangnya. Nah, kenapa? Karena kalau kalian menjanjikan nantinya DC kredit pintar ini akan sering datang ke rumah kalian. Dan terornya akan semakin parah karena nama kalian itu stabilo ya. Dan diberikan ke DC kredit pintar yang lainnya. Karena tadi ya, yaitu kalian menjanjikan pembayaran kalian. Nah, itu yang harus kalian hindari ya. Nah, jadi mulai sekarang kalian stop bayar pinjol di kredit pintar ini, karena mereka juga sudah melanggar aturan. Nah, sekarang giliran kita lagi langgar aturan tentang perpinjaman di kredit pintar ini. Kita nggak usah bayar, kita galbay saja. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau kebay di pinjol atau finansial kredit pintar ini. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak ya. Di sini saya hanya menyampaikan kebenaran saja yang dilakukan oleh para pinjol ini. Oke, saya Gune Supi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.